Namo Buddhaya. Halo sahabat Dhamma di seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan saya, Rukati, Guru Pendidikan Agama Buddha dari Kabupaten Pati, dalam acara Bima Nusantara, Bincang Dhamma Nusantara, menuju Waisak Pergabi dan Belajar Buddhis Nusantara. Sahabat Dhamma yang terkasih, pada malam hari ini Bima Nusantara telah menghadirkan guru pendidikan agama Buddha yang sangat inspiratif. Beliau adalah Bapak Sunarto, SPD MPDB dari Jawa Timur, yaitu dari kota Surabaya. Pada malam hari ini Bapak Sunarto akan memperkenalkan diri, juga akan menceritakan berbagai kisah inspiratif beliau selama perjuangan beliau sebagai guru agama Buddha selama 34 tahun. Selamat malam Bapak Sunarto, Namo Buddhaya. Selamat malam Bu Kun. Selamat malam Bu. Namo Buddhaya Pak, gimana Namo kabarnya Buddhaya. Bapak? Namo Sehat, Buddhaya Bapak? untuk semuanya. Sehat Bapak? Puji Buddha, sehat ya. Terima kasih Bapak. Seluruh sahabat Dhamma di Nusantara, kita juga mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Sunarto pada malam hari ini, kemudian atas berkah dan karunia dari Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, kita pada malam hari ini dapat bertemu dalam acara Bima Nusantara. Bapak, mohon Bapak untuk memperkenalkan diri kepada seluruh sahabat Dhamma di Nusantara. Silakan Bapak. Terima kasih untuk sahabat Dhamma di seluruh Nusantara. Nama saya Sunarto, yaitu guru agama Buddha di Surabaya. Sudah ngajar selama 34 tahun. Jadi di sini saya sudah mengajar di berbagai sekolah, sehingga awal dari ngajar itulah yang awal yang membahagiakan saya, ya. Karena pada waktu itu sebenarnya saya ini guru umum, ya. Waktu itu sekolahnya di SPG, Sekolah Pendidikan Guru, atas permintaan Ramani Kemawati dari Surabaya. Waktu itu adalah Ketua Walubi Jawa Timur, meminta saya waktu itu datang di Blitar tahun 1986. Beliau bertanya kepada saya, "Kamu sekolahnya di mana?" Gitu. "Oh, saya sekolahnya di SPG, Bu." "Kamu mau ngajar?" "Mau, Bu. Tapi ngajarnya agama Buddha ya." Waduh. Nah, jadi Pak awalnya itu waduh itu. Ya. "Kok agama Buddha, Bu? Saya dasarnya kan bukan agama Buddha." "Nggak apa-apa, nanti saya kasih buku, kamu yang belajar." Jadi dulu background agama Buddhanya belum ada, Bu. Jadi belum ada. Ya, backgroundnya ya kita semuanya satu keluarga Buddhis gitu aja. Kita aktif di organisasi pemuda-pemudi di Blitar pada waktu itu, ya. Tapi karena kebaikan dari Ibu Kemawati, saya diajak ke Surabaya, dikasih tugas untuk ngajar. Yang pertama kali itu saya di SD YPPI 2 Surabaya. Jadi di sana itulah awal pertama saya belajar mengajar agama Buddha. Terus kemudian ini, ya itu awalnya, Bu. Ya, itu berarti awalnya. beliau ini yang Ramani Kemawati ini adalah salah satu sosok pembuka jalan bagaimana bisa Bapak itu berhubungan dengan kita semua, begitu istilahnya ya Pak ya? Iya, jadi Bu Kemawati atau yang dikenal dengan Ramani Kemawati itulah yang membuka jalan bahwa saya harus jadi guru agama Buddha, ya. Dan saya sangat terima kasih karena dengan beliau kemudian saya disuruh mengajar di tempat-tempat yang lain, yaitu waktu itu di SMP YPPI 1 Surabaya, kemudian SMP SMA YPPI Surabaya, kemudian tahun 98
itu saya diajak juga sama Bu Kemawati, diantar sampai di sekolahan, yaitu di SD Ciputra. Nah, di sana sampai 20 tahun ya. Terus kemudian ketika Bu Kemawati itu dulu yang ngajar di SMA Negeri 5 Surabaya. Kemudian beliaunya pensiun, diwariskan kepada saya di SMA Negeri 5 ya. Terus kemudian saya juga pernah ngajar di Taipei School, Surabaya Taipei School. Kemudian Surabaya International School. Jadi lumayan banyak, Bu. Ya, itulah perkenalan saya bahwa saya ngajar di Surabaya sudah 34 tahun. Dan itu kebanggaan saya sebagai guru agama Buddha. Mantap Bapak. Ada 9 atau 10 sekolah yang sudah Bapak jangkau selama 34 tahun ini. Kemudian Bapak, suka duka Bapak sebagai guru agama Buddha selama ini, mohon Bapak ceritakan. Sebenarnya saya banyak sukanya jadi guru agama Buddha itu. Tapi saya punya pengalaman yang sangat yang nggak enak itu. Ini saya ceritakan. Saya pernah ngajar itu di SMP itu ada anak itu punya penyakit ayam. Oh, ya. Kemudian pas dia kumat waktu pas saya ngajar itu saya gontong sama guru-guru yang lain. Nah, dengan tidak sengaja dia tuh tidak sengaja dia itu nendang saya sampai perut saya itu sakit sekali. Itu pengalaman yang tidak enaknya. Ya, itu tidak enak sampai sekarang saya masih ingat, tetapi saya sadar bahwa anak itu tidak sengaja karena anak itu memang lagi sakit. Itu yang tidak enak, yang dukanya. Jadi pernah seperti itu. Nah, kemudian duka yang kedua itu ada anak yang ada beberapa dulu ya, ada anak yang kebetulan agama Buddha, itu mamahnya itu memperlakukan antara kakaknya sama adiknya itu berbeda, sehingga kakaknya itu melakukan suatu kebiasaan yang tidak baik, yaitu mencuri di sekolah, ya, mencuri di sekolah. Tetapi setelah saya tanya berulang-ulang dan akhirnya dia cerita, dan saat itu setelah kita cerita-cerita tentang agama Buddha akibat dari itu waktu itu SD ya, anaknya kelas 5 SD. Dan dia dengan senang hati dia akhirnya mulai saat itu tidak melakukan pencurian. Nah, itu luar biasa ya. Jadi dengan begitu anaknya itu dia waktu itu dibilang terima kasih Pak, karena dengan Bapak memberikan pengertian itu saya sekarang menjadi sadar. Tapi itu sebenarnya ya karena waktu itu adalah perlakuan mamahnya yang mungkin tidak seimbang antara pilih kasih. Ya, pilih kasih bahasa kita ya itu. Tapi enaknya banyak, Bu. Ya, satu kebanggaan tersendiri sebagai guru. Ya, jadi juga ya, Pak, sukanya itu sampai sekarang sukanya ini yang luar biasa ya. Sukanya itu ya saya bisa mengajar dari berbagai karakter anak-anak yang luar biasa, sehingga anak-anak yang luar biasa itu memberikan suatu pembelajaran kepada gurunya. Jadi bukan hanya kita yang memberikan suatu pelajaran, tetapi kita juga memberikan suatu pelajaran kepada gurunya sehingga gurunya punya pengalaman-pengalaman yang menarik dari berbagai anak itu. Jadi misalnya suatu saat saya punya murid itu yang luar biasa. Dia tanya kepada saya, dan waktu itu saya malu ya sebenarnya. Bapak dulu waktu sekolah itu belajarnya bagaimana ya? Nah gitu. Ya, jadi anaknya tanya, waduh kalau Bapak dulu belajarnya pokoknya waktu ingin belajar gitu aja. Ternyata anak itu bisa belajar agama Buddha itu, dia itu sudah sangat bagus sekali.
Dia walaupun dia ini SD, tapi buku-buku agama Buddha banyak yang dia sudah pelajari, dan pertanyaan-pertanyaan itu dia pertanyaannya luar biasa. Nah, yang bahagia yang berikutnya, saya juga mendapat kesempatan mengajar di sekolah-sekolah yang luar biasa, sehingga dari baik sekolah internasional maupun sekolah negeri, tapi yang negeri yang luar biasa, kemudian sekolah-sekolah swasta yang luar biasa, sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang masing-masing sekolah itu memberikan suatu ilmu yang tidak dapat dari sekolah ini saja, tapi kita bisa belajar dari berbagai sekolah, antara sekolah satu dengan yang lain itu ternyata punya keistimewaan-keistimewaan yang berbeda. Itulah enaknya, sukanya saya menjadi guru agama Buddha. Ya, jadi itu enak sekali. Nah, itu. Jadi ini luar biasa, Bu. Ya, sahabat Dhamma, pemirsa Bima Nusantara, itulah suka duka dan perjuangan Bapak Sunarto selaku guru agama Buddha selama 34 tahun. Memang, sahabat Dhamma, sebagai guru agama Buddha adalah suatu kami, gitu ya, sebagai guru agama. Karena kami ini adalah guru-guru yang luar biasa, dalam arti luar biasa dalam hal kesabaran menghadapi anak-anak, kemudian luar biasa dalam menghadapi sikap apapun yang terjadi di sekitar kita. Itu satu kebanggaan bagi kami sebagai guru agama Buddha di seluruh Nusantara ini. Nah, kemudian Bapak, selama Bapak mengajar, berkecimpung di dunia pendidikan selama 34 tahun, mungkin ada kisah inspiratif yang Bapak alami gitu ya, kisah inspiratif yang sangat berkesan, dan kesan itu menjadi satu kesan mendalam yang memang benar-benar memberikan satu perubahan besar dalam kehidupan Bapak. Ya, saya dulu itu punya cita-cita itu pergi ke tempat-tempat suci agama Buddha. Ya, cita-cita itu lama sekali. Ketika guru saya waktu itu SD, waktu saya masih SD, ada guru saya yang bernama Pak Rajab itu menceritakan tentang indahnya di tempat-tempat suci agama Buddha di India. Waktu itu dari SD itu saya sudah pengen ke sana, apalagi ada lagu yang di Taman Lumini yang indah. Nah, itu saya pengen sekali ya. Nah, ternyata ada ketika murid-murid saya ini ada yang sudah sukses, kemudian ada yang sudah menjadi pengusaha dan sebagainya. Ini waktu itu beliau, anak murid saya ini nelpon saya, Pak, Bapak sudah pernah ke India, Pak? Belum. Begini, Pak, kira-kira bulan Desember 22. Desember tahun 2012 itu Pak, saya hafal banget ya. Hafal banget. Itu dia cerita bahwa dia waktu itu mau mengajak saya ke India, tetapi dia tidak ikut, tetapi saya diikutkan di tur pergi ke India itu bersama orang-orang dari Jakarta, dari Jambi, dari pokoknya dari berbagai daerah, dan kumpulnya itu di Thailand waktu itu. Dan dia ceritanya begini, Bu. Bapak, kalau saya kasih uang 35 juta, kalau uang 35 juta itu hilang, habis, paling Bapak akan melupakan saya. Tetapi kalau Bapak saya ikutkan pergi ke tempat suci, Dharma Yatra, pasti Bapak akan selalu ingat saya, dan pengalaman-pengalaman menarik dari spiritual yang ada di tempat Dharma Yatra. Jadi pada waktu itu
awalnya sebenarnya yang saya di Myanmar dulu, Bu. Jadi ketika itu, jadi awalnya itu ketika saya diajak murid saya, ini juga murid saya itu ada 2 yang jadi biku, Bu. Oh, mantap. Ya, jadi 2 murid saya jadi biku, yang satu dari biku STI di namanya saya lupa ya. Kemudian yang satunya ada di Myanmar. Ya, jadi ketika murid saya itu jadi tahun 2012, tapi lebih awal sebelum ke India, waktu itu mamahnya bilang begini, ini loh Pak, Swidagon ini bagus sekali loh. Loh, mana Bu? Gambarnya saya dilihat gambar luar. Kemudian saya bilang begini, kapan ya Bu saya bisa pergi ke Swidagon, tempatnya Tapusa dan Balika yang membawa rambut itu. Nah, itu. Dan mamahnya ini bilangnya ini sangat luar biasa. Kalau ada karma baik, Pak, Bapak pasti bisa ke sana. Yakinlah itu. Nah, saya langsung bilang sadu, sadu, sadu gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu setengah tahun sebelum ke India itu saya pergi ke Myanmar, pergi ke tempat Swidagon. Nah, pada waktu itu pada paginya itu diajak Bante, siapa ya? Bante, itu lupa saya namanya. Motivasinya yang berbeda. Waktu di sana meditasinya ini tenang sekali, bahagia sekali. Terus kemudian waktu itu ya ini permohonan orang duniawi, guru agama Buddha, tapi kan kita masih duniawi. Waktu itu saya bilang begini, oh Sang Buddha, saya sekarang sudah di bawah rambutnya Sang Buddha di Swidagon itu, Bu. Iya. Terus kemudian semoga kalau karma baik, saya suatu saat bisa pergi ke tanah suci Buddha di India. Nah, ketika itu begitu pulang dari Myanmar, murid saya yang dari apa? Yang jadi biku. Yang tadi bilang Pak Narto setengah tahun lagi berangkat ya, siap. Ya, begitu. Nah, jadi keinginan saya yang menjadi guru agama Buddha, kalau kita ngajarkan tentang tempat-tempat suci agama Buddha, kita belum pernah ke sana, rasanya kayak kita ini nggak mantep banget gitu ya. Tapi begitu kita pergi ke sana, terus kemudian ternyata di sana itu waktu itu saya dulu masih boleh Bu, saya pegang punggungnya Sang Buddha yang di Mahaparinibbana itu ternyata ada energi yang luar biasa ketika kita baca Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sang Buddha Wijajarna Sampano Sugato Lokawido Anutaro Putisa Damasarati Sata Dewa Manu Sanang Buddha Bhagawati. Itu saya ulang-ulang sampai sama petugasnya itu diusir. Ya, akhirnya ada energi yang luar biasa. Jadi itulah yang memberikan inspirasi kepada saya bahwa ternyata karma baik kalau kita melakukan sesuatu itu ternyata ada sesuatu yang bisa kita capai tanpa kita meminta yang istilahnya berlebihan. Ya, yang pasti karma itu berbuah tepat pada waktunya, gitu ya Pak ya. Iya, karma itu tidak salah waktu, tidak salah tempat. Nah, itu yang luar biasa. Itu Bu. Satu, mantap, luar biasa Bapak. Ada satu ikatan karma baik, ada satu ikatan karma baik yang membawa Bapak menuju ke Dharma Yatra, yaitu tanah suci para Buddha. Nah, untuk kami ini Pak yang belum pernah ke sana, kebetulan karena corona, jadi akhirnya ya mungkin memang itu adalah karma kita bersama gitu. Untuk kami yang sebelumnya itu belum ke sana, sementara kami ada kesempatan menuju ke sana, ternyata harus terpotong oleh corona, ya kembali lagi ke karma kami lagi gitu Pak. Artinya apa? Karma baik kami belum cukup untuk mampu menuju ke sana. Ya, nanti karma akan datang pada waktunya, Bu. Iya, Pak. Mudah-mudahan untuk seluruh sahabat Dhamma, pemirsa Bima Nusantara yang belum pernah menuju ke
India, tanah suci para Buddha. Semoga kita dapat segera menuju ke sana dan semoga pandemi corona ini segera berakhir dan musnah dari muka bumi ini. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Pergabi akan mengadakan acara Waisak, yaitu Waisak Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2022. Menurut Bapak, apa makna Waisak? Ya, saya sebagai keluarga Buddhis, ya, dari ayah, ibu saya, adik-adik saya, semuanya Buddhis. Yang pertama, memang Waisak itu kalau untuk di daerah-daerah itu menyatukan keluarga-keluarga. Itu kalau di daerah-daerah, Bu. Kalau yang di Blitar, ya, di Blitar, di Banyuwangi dan sebagainya. Tetapi inti dari Waisak itu, kalau menurut saya, yang pertama adalah kehadiran Buddha itulah yang membawa kebahagiaan. Ya, tanpa kehadiran Buddha, kita tidak bisa sebahagia ini, Bu. Ya, jadi kehadiran Buddha itulah yang menurut saya membawa kebahagiaan saya. Ya, karena dengan hadirnya Buddha, kita bisa menyelami dari berbagai kehidupan, tetapi tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan siapapun, sehingga dengan ajaran Sang Buddha itulah yang membuat kita itu bahagia. Itu yang pertama. Jadi kehadiran Buddha itulah yang membawa kebahagiaan batin kita, karena tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan siapapun, kondisi apapun yang kita terima, kalau kita bisa memahami, itu akan membawa kebahagiaan terhadap diri kita. Makanya itu kehadiran Siddhartha Gautama di bumi ini jelas-jelas membawa kebahagiaan bagi seluruh makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Waisak itu kita mengingat sebuah perjuangan, ya, perjuangan yang tanpa batas. Jadi kita kalau berjuang, kalau kita melihat perjuangan Sang Buddha untuk menjadi Buddha itu, kita sebenarnya belum ada apa-apanya, ya. Jadi perjuangan beliau yang selalu mengevaluasi dari peristiwa sehingga mencapai suatu pencerahan, mencapai kesadaran agung, itu hasil dari evaluasi setiap waktu. Itulah yang kita teladani dari perjuangan Sang Buddha. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita ini kan hidup tidak pasti. Makanya Sang Buddha selalu mengingatkan berjuang, dan berjuang. Makanya itu sebagai umat Buddha, dalam kondisi apapun, kita berjuang bagaimana membersihkan batin kita, bagaimana memperjuangkan kebahagiaan semua makhluk semampu kita, ya. Kita ini ya berjuang kan semampu kita sesuai dengan kadar potensi dan waktu, tempat dan kondisi yang pas. Jadi ketika kondisi itu yang pas, itulah kita harus lakukan, ya. Jadi jangan menunda-nunda berbuat baik, ya. Katanya Guru Kati kan bilang gitu, jangan menunda-nunda perbuatan baik. Jadi berjuang itulah kita, momen yang pas kita lakukan, momen yang tepat kita lakukan. Karena kita masih berjuang
dan berjuang untuk mencapai pembebasan, kemurnian batin kita masing-masing. Itu, Bu. Ya Bapak, kalau boleh saya simpulkan bahwa makna Waisak menurut Bapak adalah yang pertama adalah ikatan persaudaraan, kemudian yang kedua adalah kehadiran Buddha membawa kebahagiaan, dan yang ketiga adalah perjuangan tanpa batas. Nah, Bapak Sunarto, terima kasih atas kehadiran Bapak pada malam hari ini, telah berbincang tentang makna Waisak, juga tentang suka duka serta kisah inspiratif yang dapat memberikan satu motivasi bagi kami seluruh pemirsa Bima Nusantara. Nah, untuk yang terakhir, mohon Bapak bersedia memberikan close statement. Silakan Bapak. Ya, mari kita semua sebagai guru agama Buddha, kita bangga menjadi guru agama Buddha. Jadi dengan menjadi guru agama Buddha, kita selalu punya kesempatan selalu berbuat baik dengan membabarkan dhamma sesuai di wilayah kita masing-masing. Semoga dhamma selalu menyebar di Nusantara. Semoga Pergabi selalu maju bersama guru-guru agama Buddha yang luar biasa. Terima kasih, Bu Rukati. Ya, terima kasih Bapak. Seluruh sahabat Dhamma pemirsa Nusantara, pemirsa Bima Nusantara, demikian bincang kita tentang makna Waisak dalam kegiatan Bima Nusantara menuju Waisak Pergabi dan Belajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era. Saya, Rukati, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam memandu kegiatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kehadiran Bapak Sunarto, juga kehadiran seluruh pemirsa Bima Nusantara pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi esok malam pada jam yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Humas Pergabi untuk dapat mengikuti info-info dan kegiatan terbaru dari Pergabi. Terima kasih Bapak Sunarto atas kehadiran Bapak pada malam hari ini. Terima kasih kesempatan dari Bima Nusantara untuk berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih. Anumodana, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih seluruh pemirsa Bima Nusantara telah hadir pada bincang Dhamma pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan esok malam berikutnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu Rukati. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari Trisuci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam nama Untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, Damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, Bersama kita gembira, selamat Hari Suci
dalam damai. Untuk semuanya Selamat Hari Suci Waisak. Selamat, selamat, bahagia, damai, tentram, sentosa. damai bahagia dalam muda damai. Selamat, selamat Waisak. Bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat, selamat, bahagia, damai, tentram, sentosa. Damai, bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat, selamat Waisak. Bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak.